At Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO mendapat sorotan pada 2023. Polri mengklaim telah menangani ratusan perkara TPPO sepanjang tahun lalu. 1.000-an tersangka sudah ditetapkan dan sebanyak 2.000-an korban TPPO disebut berhasil diselamatkan. Namun sejatinya kasus TPPO sudah marak sejak dulu. Di NTT misalnya, Suster Laurentina sudah mulai berkampanye tentang pemberantasan TPPO sedari 2011. Tak hanya itu, biarawati Katolik yang kerap dijuluki Suster Kargo ini juga mengurusi pemulangan jenazah korban TPPO. Cerita-cerita perjalanan pelayanan Suster Laurentina menguak kelamnya nasib korban TPPO. Simak kisahnya yang dibacakan Astri Yuwanasari. Sebetulnya kita bisa memilih, enak tidur gitu ya, malam-malam. Kadang-kadang juga kalau siang panas-panas, ngapain harus ke bandara. Kadang-kadang hanya nunggu orang yang sudah meninggal. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Laurentina tak memungkiri, batinnya kadang dihinggapi rasa malas saat menerima informasi pemulangan jenazah korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Namun dalam sekejap perasaan itu sirna. Itu suatu panggilan ya. Memang kekuatan saya adalah doa ya. Jadi saya juga menjaga keseimbangan antara hidup dan doa. Ora et labora itu ya. Suster Lauren adalah biarawati Katolik yang sudah 13 tahun melayani di NTT, khususnya di isu perdagangan orang. Suster Kargo begitulah ia dijuluki, karena selama 7 tahun terakhir fokus mengurusi pemulangan jenazah korban TPPO. Itu yang kami layani sudah lebih dari 500 orang yang meninggal di Nusa Tenggara. Perempuan banyak. Jenazah itu kalau sudah sampai Indonesia, sudah di-packing di peti, sudah diformalin, jadi rapi. Meskipun pernah sih ada yang bocor misalnya, sampai kupang, sudah bau, kayak gitu-gitu. Biasanya kami memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk jenazah tersebut. Mayoritas korban berasal dari keluarga miskin, tak jarang tinggalnya di daerah pelosok NTT. Mereka mengadu nasib sebagai pekerja migran ilegal di Malaysia, Singapura, hingga Hong Kong. Ya, memang yang kami tolong kan yang non-prosedural kebanyakan ya. Biasanya mereka tidak punya identitas. Nah, kemudian saya minta keluarga untuk menghubungi kepala desanya untuk membuat surat domisili, KTP, KK. Nah, kemudian mereka mengirimkan foto-foto dokumen itu ke saya, terus saya teruskan ke teman atau jaringan saya di Malaysia untuk menguruskan ke KBRI atau untuk menguruskan dokumen supaya jenazah itu bisa pulang. Penyebab kematian para korban beragam, meski rata-rata karena sakit. Status sebagai pekerja non-prosedural kerap mempersulit pemulangan jenazah. Kadang-kadang kalau permasalahannya jenazah itu meninggalnya tidak wajar atau meninggalnya di luar rumah sakit. Kemudian dia kasus misalnya di pembunuhan atau dia disiksa majikan. Nah, itu agak-agak rumit urusannya karena urusan dengan kepolisian. Kemudian juga teman-teman pekerja migran yang non-prosedural itu kan kadang-kadang mereka dibuatkan identitas itu direkayasa ya, dipalsukan. Jadi kadang-kadang alamat yang di paspor dengan itu tidak sesuai. Jadi kami kadang-kadang kalau misalnya ada jenazah yang meninggal terus alamatnya ini ternyata bukan. Nah, ini terus kami mencari alamat yang benar. Suster Lauren pernah menangani pemulangan jenazah hingga memakan waktu sampai 11 bulan. Itu karena waktu itu kasusnya dia digigit buaya. Kemudian hanya istilahnya badannya saja gitu ya. Itu ada hanya KTP saja. Kemudian ada yang mengaku ini anak saya karena nama dan alamat gitu ya, ketemu gitu. Terus tes DNA orang tuanya
sampelnya itu dikirim ke Jakarta, Malaysia. Ini yang membuat lama. Biaya pemulangannya pun tak kecil. Untuk rute Malaysia ke Kupang saja bisa menghabiskan hampir 40 juta rupiah. Sulit berharap pada bantuan pemerintah karena korban berstatus pekerja ilegal. Biaya pemulangan itu kadang-kadang kesulitan ya. Keluarganya tidak mampu, komunitas yang di sana juga mungkin ya yang meninggal ini tidak aktif di komunitasnya atau dia tidak ada keluarga sama sekali. Itu kami biasanya open donasi untuk pemulangan jenazah. Perempuan kelahiran Temanggung, Jawa Tengah ini pernah beberapa kali membuka donasi untuk mencukupi biaya pemulangan jenazah korban. Semua berjalan lancar hingga pada 2023 lalu saat ia mengurus pemulangan jenazah warga Pulau Solor. Ia dituding mencari keuntungan dari donasi itu. Kebetulan saya itu kan berteman Facebook sama Dubes Malaysia, Pak Hermono. Setelah itu saya baca di Facebooknya dia, sudah jadi jenazah kok dieksploitasi, kami akan urus gitu. Tadi itu setelah viral. Suster Lauren memilih diam karena tak ingin memicu gejolak di media sosial. Ia tetap menjemput dan mengantarkan jenazah ke keluarga korban. Padahal kami benar-benar menolong ketika uangnya sudah masuk ke rekening kami, itu kami benar-benar untuk biaya pemulangan jenazah dan tidak menerima 1%. Bahkan kami kadang-kadang tombok gitu ya, karena biayanya banyak ya, dari Kuala Lumpur sampai ke Kupang. Uang yang sudah masuk tetap akan saya berikan pada keluarga, karena ini hak keluarga. Ia juga pedih ketika mengingat kasus jenazah yang ditolak maskapai penerbangan. Alasannya korban meninggal karena TBC. Nah, bagi kami itu kan kalau sudah meninggal itu kan tidak menular lagi ya. Diproses lah naik pesawat. Dan dari pagi sampai siang itu tidak ada masalah. Giliran 11:30 itu dari maskapai bilang ini tidak layak untuk terbang karena penyebab kematiannya TBC, ini penyakit menular. Kami sudah menjelaskan segala macam itu, tetap tidak boleh. Memang itu bukan saudara saya ya, tapi saya merasa bahwa itu saudara saya yang ditolak gitu ya. Saya merasa sedih waktu itu. Jenazah akhirnya bisa dipulangkan dengan kapal. Kapal itu waktu itu jalan sekitar 1:30 lah. Kami kan harus lari-lari ke pelabuhan. Jarak dari bandara ke pelabuhan itu hampir 1 jam. Kami kejaran dengan waktu. Apalagi nanti ngurus ke karantina dan sebagainya kan. Itu saya memang sempat menangis karena rasa sedih ditolak gitu ya. Pemulangan jenazah kadang diwarnai pula oleh konflik antar keluarga. Beberapa kali Suster Lauren juga harus ikut menengahi. Terus pihak laki-laki pokoknya ini harus dipulangkan ke pihak laki-laki. Kemudian yang istrinya jangan, harus di pihak kami, di perempuan gitu. Itu di bandara itu rame antara kubu laki-laki, kubu perempuan itu. Jadi kami waktu itu mengatakan ya sudah buat surat perjanjian gitu ya, surat perjanjian. Dalam memberikan pelayanan, biarawati kelahiran 1970 ini tak memandang latar belakang agama maupun etnis. Jenazahnya itu muslim, biasanya saya cari teman yang muslim untuk kamu doa di penerimaan jenazah di bandara itu. Ada teman muslim yang dia doa. Hanya perbedaannya di doa saja sih. Kami terima kan sudah bentuk peti ya. Kami kan punya tim ya, tim kargo Bandara El Tari Kupang. Memang saya sebagai koordinator. Tim kargo itu ada yang Muslim, ada yang Kristen Protestan, Katolik, kami berbagi tugas. Gitu. Di sisi lain, Suster Lauren juga aktif mengkampanyekan pemberantasan TPPO, misalnya lewat pelayanan di gereja. Nah itu yang kami sering ada kerjasama, maksudnya pertemuan rutin untuk membahas bagaimana mencegah perdagangan manusia ini dan juga kita menghimbau ketika mereka pergi ya migrasi aman gitu ya. Karena kita tidak bisa melarang orang untuk pergi memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Ia mengakui upaya pemberantasan TPPO butuh kolaborasi multi pihak.
Apalagi modus pelaku juga terus berkembang. Karenanya, Suster Lauren berharap edukasi anti TPPO bisa digencarkan sejak usia sekolah, masuk dalam kurikulum pengajaran. Kan akhir-akhir ini juga anak-anak sekolah itu menjadi makanan empuk bagi para calo. Jadi harapannya TPPO ini bisa masuk ke sekolah-sekolah supaya mereka tahu bahayanya, jangan mudah percaya. Tidak hanya yang di kampung-kampung orang mau cari pekerjaan, karena TPPO ini selalu modusnya berubah-ubah. Jadi kita juga harus kenceng untuk kampanye. Selain itu, sektor penegakan hukum juga harus diperkuat. Ia mendorong aparat menindak tegas pelaku dari hulu sampai hilir. Jangan hanya hangat-hangat ayam, tapi tetap harus kencang gitu ya, tegas begitu. Sikat sindikat TPPO dimanapun ya, siapapun itu. Kadang-kadang tuh oknum-oknum yang terlibat itu susah untuk menangkapnya. Karena ini bisnis perdagangan manusia, bisnis yang banyak menguntungkan uang gitu ya, jadinya banyak yang terlibat di situ. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.